Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video berita-berita tentang perpolitikan hari ini, dan agar supaya teman-teman semua bisa mendapatkan berita-berita terupdate, terkini, dan terpercaya teman-teman. Kita akan segera membahas videonya, dan jangan lupa untuk memberikan opini tanggapan kalian di kolom komentar. Let's play this video. Buntut demo penolakan pembangunan PIK 2 Tenggarang, Banten, Bapak ini minta Jokowi dan Erlangga dihukum mati. Lihat. Tapi kok orangnya ini mulu ya yang demo Pak Mulyono? Apa hubungannya teman-teman? Hukum mati juga Erlangga. Hukum mati Jokowi. Hukum mati juga Erlangga ya ikut serta. Hukum mati Aguan. Hukum mati Antoni Salim. Rakyat harus memberi pelajaran kepada para penjajah itu. Rakyat yang mana? Kalian yang menjajah negeri ini dengan keburukan kalian, dengan kejahatan kalian, dengan segala macam fitnah kalian kepada orang-orang yang tidak bersalah. Bermain-main dengan pribumi, tidak bermain-main dengan bangsa Indonesia, tidak bermain-main dengan rakyat Banten. Ini perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa harus diulangi. VOC harus diusir. Pemerintah yang zalim harus kita runtuhkan. Karena melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita berjuang demi konstitusi dan ideologi negara. Oleh karena itu, hayu merdekakan negara ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Kami yang butuh merdeka dari orang-orang seperti kalian. Pak, Anda teriak-teriak seperti ini dari dulu saya lihat ya. Jangan sampai Anda stroke. Pak, satu Indonesia akan mensyukuri, Pak. Jangan sampai Anda kena musibah. Anda begitu jahat mengatakan seperti hukum mati. Betul terang-terangan teman-teman ya. Berteriak-teriak seperti itu kepada mantan Presiden Republik Indonesia. Coba dia teriak hukum mati kepada ketua partai PDIP. Coba Anda bilang begitu misalnya ya. Kalau nggak diserang sama kader-kadernya. Aduh. Saya cuma satu, Pak. Anda nggak akan selamanya sehat-sehat terus, Pak. Akan tiba saatnya Anda akan mengalami satu yang namanya ya penyakit. Kita semua ya teman-teman. Tapi ya berbeda respon dari orang-orang ketika melihat, ya sudahlah teman-teman. Kita lihat dulu komentar netizen. Kok yang demo kemana cuma orang-orang ini aja? Ya orang-orang ini ya para buzzer ya. Udahlah Pak Jokowi tinggal saja di Kalimantan siap jaga Bapak. Kira-kira kakek ini masih punya keluarga apa enggak sih? Berapa ribu orang yang demo ini? Jualan apa lagi ya itu? Terus mereka teriak-teriak yang menghukum siapa? Jokowi tetap terbaik. Kok yang demo cuma 10 orang? Semoga Bapak Jokowi selalu berada di dalam hati rakyat Indonesia dan semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kenapa teriak-teriak ya? Udah, itu dia ketelan toa mesti teman-teman ya. Toa, dia telan. Makanya nggak pernah ngomong pelan. Selalu teriak-teriak. Tinggal tunggu saatnya untuk Bapak ini kehilangan kesadarannya. Nyerang Pak Jokowi melulu kok. Kamu kebayang gak sih Fadli John, Fahri Hamzah yang nyerang-nyerang Pak Jokowi, hari ini muji-muji Pak Jokowi. Politik. Si Grace Natali yang jual-jual semua ke minoritas, ini partai yang bagus, yang bersih segala macam, anti Prabowo, sekarang muji-muji Prabowo. Nah saya kira itu tidak mungkin bisa meneruskan. Ya. Jadi saya dulu ini fans sekali sama Ahok teman-teman. Saya sangat fans sama Ahok dulu. Tapi sekarang udah ketahuan aslinya ternyata ya. Dia mengatakan nggak tahu malu katanya Fadlizon, Fahri Hamzah yang dulu hujat-hujat Pak Jokowi, sekarang puji-puji dan membela Pak Jokowi. Saya itu lebih respect sama Fahri Hamzah ataupun Fadlizon yang akhirnya kembali ke jalan yang benar daripada Ahok yang merasa lebih benar dari mereka. Ahok merasa lebih benar, memiliki nilai yang integritas yang tinggi daripada Fahri Hamzah, Fadlizon, Grace Natali. Merasa dirinya paling berintegritas
dan tidak menjadi penjilat katanya ya. Akan tetapi kita melihat, mana dia mengatakan tidak ada ceritanya Ahok itu bersama dengan Anies. Kita melihat mereka begitu mesra kemarin sudah bersatu, ya. Mana? Ya. Bahkan lebih jijik adalah orang yang merasa diri paling benar, merendahkan orang lain, ya. Kemudian dia sendiri melakukan hal yang sama. Saya lebih respect sama Fadlizon, Fahri Hamzah, Grace Natali yang selama ini mungkin tertutup mata mereka, sama seperti saya juga pernah teman-teman, dan akhirnya melihat sesuatu yang benar dan berpihak kepada hal yang benar. Daripada Ahok ya merasa diri lebih benar dari mereka bertiga, tapi akhirnya toh bergabung dengan Anies yang dulu menyerahkan dia loh teman-teman, dan pengikut-pengikutnya. Sekarang mereka kembali mesra. Gimana itu? Ya, itu ketang bilang udang. Ya, sekarang udah pelukan dengan Anies kok. Bacot. Inilah Indonesia akan datang yang akan menjadi Indonesia Raya. Ngono lho. Ikilah. Tapi Pak Butet tuh bener kok, saya rasakan. Apa? Orang Indonesia aku kayaknya udah tumpul masalah seni budaya opo-opo ngono lho. Lho. Lah orang ada Pak Sopo iku sing gawe lukisan niku lho. Hah? Lha ya, terus aku mau geleng-geleng kepala. Kila wong nek orang ngerti seni ngono lho. Loh. Lah saya kan belajar ya. Karena bapak saya seniman, ibu saya seniwati loh. Banyak yang nggak tahu apa coba. Loh. Kalau kita lihat namanya ini, padahal itu udah mendunia loh. Harganya wis mbuh pirang juta, bukan juta kali miliar. Seperti Picasso. Lah kalau orang... Oke, intinya Ibu Megawati singgung soal pemerintah yang seperti men-take down karya seni dari Yusuf Prapto yang menggambar lukisan yang dianggap tidak senonoh, jorok, dan mengandung unsur politik menyerang personal Pak Jokowi. Ya, akan tapi di sini sangat-sangat jelas kita melihat bahwa baru dibilang ketua umum mundur aja sama orang luar sudah berisik, padahal semua kan tergantung internal ya. Ini ada orang luar bilang ketua umum mundur saja. Ya, langsung baperan itu, langsung semua mengatakan di out dan sebagainya, langsung buat video deklarasi para pengikutnya itu di mana-mana. Kami berdiri akan membela kehormatan keluarga Bu Megawati dan sebagainya. Langsung ribut. Padahal itu baru kata orang luar saja. Nah, coba Ibu Megawati sendiri yang dilukis dengan pesan-pesan yang mungkin mengejek, menghina, ataupun menyindir lewat lukisan. Kalian lihat sendiri ya teman-teman. Coba kita lihat dulu komentar netizen kalau gitu. Bunyi token. Gebebres. Sebentar lagi akan padam. Panjang umur dan sehat selalu Pak Jokowi. Coba kalau Megawati yang digambar, dilukis dalam keadaan vulgar. Yang komen, titip PDP semua ternak-ternak Lembajar Mulyono. Ternak Mulyono lagi. Terlalu mencampur urusan orang lain. Partai pengurusnya tidak saya, PDP sudah expired sejak tahun 2024. Saya omong Bu. Aduh teman-teman ya, makin hari makin baper dan makin lucu aja. Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai ketua umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi ketua umum Megawati Soekarno Putri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Guntur kan teman-teman? Next Pak Jokowi itu wali Allah. Nanti kita bahas next ya teman-teman. Oke ya, jadi seperti itulah teman-teman. Dalam dunia perpolitikan, kita bisa melihat lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Yang baik bisa berubah menjadi buruk,
tergantung pergaulan di mana dia bergaul. Sebaliknya, yang buruk akan menjadi baik. Itu menyinggung soal bagaimana Fahri Hamzah dan Fadlizon, kenapa mereka bisa berubah dari dulu menyerang Pak Jokowi dengan sangat frontalnya, kemudian mereka tiba-tiba menjadi sangat frontal membela Pak Jokowi hari ini. Itulah senjata Pak Jokowi. Itulah strategi yang luar biasa dari Pak Jokowi. Yaitu apa? Merangkul para lawannya. Dulu Pak Prabowo itu bertentangan, itu rival sejati Pak Jokowi si Pak Prabowo. Akhirnya ngapa? Dirangkul teman-teman untuk ayo kita bangun bangsa bersama-sama. Akhirnya Pak Prabowo yang dulunya itu kelihatan menakutkan, kelihatan garang, ketika bergabung dengan Pak Jokowi bahkan dia dilihat gemoy teman-teman. Sifatnya berubah. Karena itulah, itu dalam Bible saya mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, dan sebaliknya pergaulan yang baik akan mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik. Kemudian Fadlizon dan Fahri Hamzah, padahal mereka sangat frontal menyerang Pak Jokowi, pemerintahannya, kebijakan-kebijakannya, mereka sangat sering sekali mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi apa yang Pak Jokowi lakukan? Itu Pak Jokowi memanggil mereka dan berikan bintang, teman-teman, penghargaan, karena sudah memberikan banyak kritikan. Untuk Pak Jokowi mengatakan kritikan mereka membangun negara. Saya pikir mereka itu langsung tergugah hatinya, teman-teman ya. Langsung berpikir, wah saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Kenapa Jokowi saya sering-sering serang tapi dia memberikan bintang kepada saya? Akhirnya mereka berubah hari ini. Itulah kekuatan dari seorang Pak Jokowi. Merangkul para lawannya yang dulu itu paling depan menghujat, menghina, mengkritik apapun yang Pak Jokowi lakukan. Dia rangkul dan sekarang menjadi terdepan membela kehormatan nama Pak Jokowi. Itulah. Daripada Pak Ahok yang dulu adalah sahabat Pak Jokowi, yang sangat-sangat dekat dengan Pak Jokowi. Sekarang apa? Lebih baik saya lebih melihat orang yang dulu menghina Pak Jokowi habis-habisan, tapi ketika Pak Jokowi rangkul mereka terdepan membela Pak Jokowi hari ini, daripada orang yang merasa diri lebih benar dari orang-orang itu dan akhirnya memperlihatkan sifat-sifat karakter yang menjijikan, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you guys on the next video. Bye guys.